Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, saudari-saudari, ibu-ibu, para bunda rahimani wa rahimakumullah, bersyukur kepada Allah sore yang berbahagia ini kembali Allah pertemukan kita semuanya di dalam majelis yang mulia di salah satu rumah Allah, di salah satu taman surga. Bersama-sama kita pelajari qala Allah wa qala Rasulullah, apa yang difirmankan Allah, demikian apa yang ada di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudari-saudari rahimakumullah, majelis kita majelis tafsir Al-Quran. Al-Quran yang merupakan kalam Allah. Kata para ulama, perumpamaan kalam Allah dibandingkan dengan ucapan manusia, ya, antara firman Allah dibandingkan dengan ucapan manusia, itu seperti perbandingan antara Allah dengan seluruh makhluknya. Ya, kita memahami kedudukan Al-Quran yang merupakan kalam Allah, ucapan Allah, firman Allah, ketika dibandingkan dengan ucapan manusia, mana yang lebih mulia para bunda? Ucapan Allah, firman Allah. Perumpamaannya seperti perbedaan antara Allah dengan makhluknya, perbedaan antara sang Khalik dengan makhluk. Maka demikian agungnya firman Allah, betapa mulianya kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu yang kita pelajari sore yang berbahagia ini. Kita kaji tafsir Al-Quran. Pada pertemuan sebelumnya kita kaji bersama tafsir surat Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Surat selanjutnya surat Quraisy. Ini yang kita pelajari bersama, surat Quraisy, yaitu surat Makkiyah, surat yang ke-106 yang isinya ada 4 ayat, termasuk dari surat pendek. Yang paling pendek ada berapa ayat para bunda? Ada 3 ayat. Surat apa saja? Surat Al-Kautsar, surat Al-Asr, dan surat An-Nasr. Itu yang isinya 3 ayat. Ya, surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar, surat Wal Asri, dan surat Idza Jaa Nasrullah, surat An-Nasr. Ini 3 surat yang paling pendek di dalam Al-Quran yang berisi 3 ayat. Adapun surat Quraisy, surat yang ke-106, jumlah ayatnya ada 4.
4 ayat di dalam surat Quraisy. Insyaallah kita pelajari tafsirnya di sore yang berbahagia ini. Sebelum kita kaji tafsirnya, mari kita baca setelah saya, bisa ditirukan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatasy syita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ini surat apa para bunda? Surat Quraisy. Ya, Quraisy itu nama kabilah. Ya, Quraisy. Oleh karenanya pada ayat yang pertama Allah sebutkan li'ilafi Quraisy. Maka surat ini disebut dengan surat Quraisy. Para bunda rahimani wa rahimakumullah, sebagian ulama menafsirkan surat Quraisy itu kaitannya dengan surat sebelumnya, yaitu surat Al-Fil. Surat yang 2 pekan lalu kita pelajari tafsirnya, surat Al-Fil. Seakan 2 surat ini tersambung kisahnya. Ya, seakan 2 surat yang tersambung kisahnya, kemudian Allah jadikan menjadi 2 surat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Tidakkah engkau melihat apa yang dilakukan oleh tentara gajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Allah jadikan tipu daya mereka ada di dalam kerugian, ada di dalam kesesatan. Wa arsala alaihim tayran ababil. Kemudian Allah utus kepada mereka burung ababil, tarmihim bihijaratin min sijil. Burung-burung tersebut melepaskan kerikil-kerikil yang panas kepada tentara gajah tersebut. Faja'alahum ka'asfin ma'kul, sehingga mereka seperti daun yang dimakan ulat. Li'ilafi Quraisy. Kemudian sambungannya faja'alahum ka'asfin ma'kul. Setelah itu sambungannya li'ilafi Quraisy. Karena persatuan orang-orang Quraisy. Kenapa tentara gajah dihancurkan oleh Allah? Demi persatuan orang-orang Quraisy. Atau makna ilaf yang kedua, ilaf adalah perjalanan. Kenapa tentara gajah dihancurkan oleh Allah? Li'ilafi Quraisy, agar orang-orang Quraisy mereka bisa melakukan perjalanan, ya,
ila fihim rihlatas syita'i was-saif, yaitu perjalanan mereka di musim dingin dan di musim panas. Ini seakan dua surat yang tergabung menjadi seakan itu kisahnya satu kisah, di mana Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fil pada pertemuan yang lalu kita kaji bagaimana kekuatan tentara Abroha yang sangat besar. Tidak ada pasukan yang bisa menghalangi, tidak ada kabilah yang bisa menghalangi. Bahkan Abdul Muttalib sebagai pemimpin Quraisy, sikapnya seperti apa? Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sikapnya Abdul Muttalib menyerahkan, aku datang untuk mengambil 200 ontaku yang tersita. Maka Abroha marah besar. Engkau datang bukan membela Ka'bah, engkau datang hanya ingin mengambil onta yang engkau miliki. Maka jawaban Abdul Muttalib, sesungguhnya aku yang memiliki onta-onta tersebut, sedangkan Ka'bah ada yang memiliki. Silahkan Anda berurusan dengan pemiliknya. Maksudnya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian gajah yang ditunggangi Abroha, gajah yang paling besar, ternyata tidak mau menghadap ke arah Ka'bah. Menghadapnya ke arah mana? Para bunda, menghadapnya ke arah Yaman, negeri Yaman, negerinya Abroha. Dia digeser, dibalik, menghadap, tetap ia duduk, tidak mau berdiri. Ya, segala cara ya, sampai dengan dinyalakan api, tetap tidak takut sama sekali, tetap membelakangi Ka'bah, tidak mau berdiri. Dalam keadaan kesulitan untuk menggerakkan gajah tersebut, fa arsala alaihim tayran ababil, kemudian Allah utus burung-burung ababil, burung yang sangat banyak, seakan datang awan, mereka senang sekali. Panas yang seperti itu ternyata ada mendung. Ternyata itu burung-burung yang membawa apa, para bunda? Ternyata membawa kerikil panas. Masing-masing membawa 3 di kaki kanan kiri dan di paruhnya. Kemudian dilemparkan kepada tentara tersebut, hancurlah seperti daun yang dimakan apa? Yang dimakan ulat. Selesailah kisahnya tentara gajah. Kemudian Allah sebutkan di sini surat Quraisy. Kelanjutannya adalah surat Quraisy, li'ila fi Quraisy. Ilaf, ya ini ada 2 bacaan. Sebagian membaca ilaf dengan ya sukun, sebagian bacaan itu tanpa ya, li'ila fi Quraisy, ya tanpa ya sukun, dan semuanya benar. Adapun dalam mushaf kita Hafsin an Asim, riwayat Hafiz yang kita pakai, maka itu dengan ya sukun, li ilafi Quraisy. Ilaf itu artinya allafa yu'allifu, menyatukan. Ia menyatukan hati-hati manusia, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatukan Quraisy. Semua kabilah di bawah Quraisy semuanya bersatu. Tidak ada di antara mereka yang berselisih, apalagi berperang, tidak ada. Semua kabilah Quraisy bersatu. Di antara kisahnya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang namanya perampok, begal itu sangat banyak di masa lalu sebelum datangnya Islam. Masih ingat kisahnya ya Al Hasan Al Basri rahimahullah? Ya, demikian para ulama yang lain. Ya, Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad itu dulunya seorang perampok.
ya, kemudian kejadian mendapatkan hidayah ketika ia menginginkan seorang wanita, ia memanjat tembok di tengah malam, ternyata pemilik rumah sedang sholat malam. Pemilik rumah sedang membaca firman Allah, alam ya'ni lilladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Tidakkah datang waktunya untuk orang-orang yang beriman hati-hati mereka menjadi tenang ketika mengingat Allah. Didengar ini oleh Fudail bin Iyad, bergetar seluruh tubuhnya. Ia turun dari tembok tersebut mengatakan, al-ana ya Rabbi, sekarang wahai Tuhanku, sekarang wahai Tuhanku aku mengingat Engkau. Segera beliau bertaubat. Ya, ini di masa lalu, ya, masa sebelum datangnya Islam. Maka kabilah Quraisy, kabilah yang paling besar, yang paling kuat, mereka bersatu. Maka Allah sebutkan li'ilafi Quraisy. Dan karena persatuan orang-orang Quraisy, maka Allah hancurkan tentara gajah. Jangan sampai mengganggu, apa ini para bunda? Jangan sampai mengganggu persatuan orang-orang Quraisy. Kalau ada begal, ada perampok, kemudian seorang mengatakan kami dari Quraisy aman, tidak ada begal, tidak ada perampok yang berani. Kalau ternyata sedang dirampok kemudian mengatakan apa? Kami orang Quraisy, kami dari Quraisy, tidak ada yang berani. Dilepaskan, silahkan, silahkan jalan, silahkan lewat. Ini kabilahnya Rasul kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dipilih dari kabilah yang paling mulia, dari manusia yang paling mulia. Allah memilihnya Rasulullah itu dari keturunan yang paling mulia. Ya, ini disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim, innallaha astafa min waladi Ibrahim Ismail. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memilih dari keturunan Ibrahim Nabi Ismail. Wastafa min waladi Ismail Bani Kinanah. Dan Allah memilih dari keturunan Ismail itu Bani Kinanah. Keturunan Ismail yang dipilih oleh Allah yang terbaik, yang paling mulia, itu adalah Bani Kinanah. Wastafa min Bani Kinanah Quraisyan. Kemudian Allah memilih dari Bani Kinanah, kabilah yang paling mulia adalah Quraisy. Wastafa min waladi Quraisy Bani Hashim. Allah subhanahu wa ta'ala memilih dari keturunan Quraisy, yang paling mulia adalah keturunan Hashim, Bani Hashim. Wastafani min Bani Hashim. Kata Nabi SAW, dan Allah memilih aku yang terbaik dari keturunan Bani Hashim. Ini para bunda, nasabnya siapa? Nasabnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dari keturunan yang terbaiknya Bani Hashim. Bani Hashim itu kabilah yang paling mulia dari keturunan Bani Kinanah, ya, dari Quraisy. Kemudian Quraisy yang paling mulia dari Bani Kinanah. Bani Kinanah yang paling mulia dari keturunan Ismail. Ismail yang paling mulia dari keturunan siapa? Ibrahim alaihissalam. Jadi sampai surat ini disebut surat Quraisy, ternyata memang Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan kabilah siapa? Kabilah Quraisy. Memang kabilah Quraisy itu kabilah yang paling mulia yang ada di atas muka bumi. Jadi Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu yang paling mulia lahir dan batin, secara fisik, secara keturunan, secara sifat dan akhlak. Itu yang paling mulia siapa? Baginda Rasulullah Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada manusia yang paling mulia akhlaknya, adabnya lebih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada manusia yang lebih sempurna daripada fisiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama sampai mengatakan antara Nabi Yusuf alaihi salam yang dikenal sebagai seorang yang sangat sempurna fisiknya, seorang yang sangat tampan dikisahkan dalam surat Yusuf, ternyata Rasul kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih mulia, lebih cakep, lebih ganteng, lebih sempurna daripada Nabi Yusuf alaihi salam. Subhanallah. Cuma itu tidak dikisahkan. Ya, tapi kalau dari segi manusia yang paling mulia ternyata adalah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi keturunan, nasab, ternyata juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang pemilik nasab yang paling mulia yang ada di atas muka bumi. Masya Allah. Ini sengaja dipilih oleh Allah atau kebetulan para bunda? Memang pilihan Allah ya, bukan kebetulan. Memang Allah pilihkan yang paling mulia, subhanallah. Sehingga kalau nasab Rasulullah itu kepada Quraisy, kemudian Allah sebutkan dalam surat ini bagaimana pembelaan Allah kepada Quraisy, penjagaan Allah kepada Quraisy, ternyata karena akan muncul dari Quraisy manusia yang paling mulia, Rasul yang paling mulia. Siapa beliau? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini kisahnya para bunda rahimakumullah ya, ketika kita membaca surat Quraisy. Kenapa yang disebut Quraisy? Ia bukan Tamimi misalnya, atau kabilah-kabilah yang lain, atau Jawa misalnya, atau mungkin Sunda, Sumatera dan yang lain. Kenapa yang disebut Quraisy? Ini rahasianya. Ternyata Quraisy adalah keturunan yang paling mulia, nasab yang paling mulia, yang darinya akan turun Rasul yang terakhir. Beliau adalah Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bunda rahimakumullah, nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sampai kepada Nabi Ibrahim. Makanya tadi dalam hadis riwayat Muslim tadi dipilih ya Bani Kinanah itu dari Ismail keturunan yang paling mulia dari Nabi Ibrahim. Ya. Kalau kita baca di dalam sirah Nabi, perjalanan hidup Nabi, ya, maka nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, coba di sini saya sebutkan para bunda, nasabnya Rasulullah itu Muhammad ya bin Abdillah putranya Abdullah, Abdullah putranya Abdul Muttalib bin Hashim. Ini tadi yang Hashim. Rasulullah keturunan terbaik dari Bani Hashim. Hashim itu siapa? Putranya Abdi Manaf. Abdu Manaf putranya Qusay. Qusay anaknya Kilab. Kilab ini anaknya Murrah. Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadhr. Quraisy inilah nama lainnya adalah An-Nadhr bin Kinanah. Ya, tadi para bunda rahimakumullah, Hashim tadi keturunan terbaik dari Quraisy. Siapa Quraisy yang disebut di dalam surat ini? Quraisy itu An-Nadhr bin Kinanah. Ya, Quraisy adalah An-Nadhr bin Kinanah. Maka nasabnya Rasulullah itu bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas. Bin itu putra gitu ya. Bin itu nanti kok ban bin apa tadi kok ban bin ya. Bin itu putranya gitu. Nasab di Arab itu semuanya dijaga ya. Bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Nah, Adnan ini putra yang terbaik, keturunan terbaik dari Ismail. Ismail putra terbaiknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai siapa? Sampai kepada Nabi
Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam. Ini nasabnya panjang ya para bunda, mungkin bisa dilihat nanti di internet ya, cari-cari nasabnya Rasulullah ya. Kalau mau tak dikte nanti kelamaan ya. Kali ini saya bacakan saja. Oh ternyata itu tadi, siapa Hashim, ya, siapa Quraisy, siapa Kinanah, ya, siapa Ismail, demikian sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Adapun Rasulullah dari Nabi Ibrahim sampai kepada Adam, ini riwayatnya lemah. Hadis-hadisnya dhaif sehingga tidak bisa diambil sebagai dasar untuk, ya, kalau dibaca dalam tarikh itu ada dari nasabnya Ibrahim sampai kepada Adam itu ada, tapi itu riwayatnya lemah sehingga tidak bisa dipakai ya. Adapun Rasulullah sampai kepada kakeknya Ibrahim, kakek yang kesekiannya Rasulullah Nabi Ibrahim alaihissalam, itu riwayatnya sahih, hadisnya sahih seperti itu. Oh ternyata Rasulullah manusia yang paling mulia ya. Mau nasabnya, mau badan dan fisiknya, mau jiwanya, akhlaknya, semuanya yang terbaik yang ada di atas muka bumi. Yang seperti itu membuat Rasulullah kemudian sombong, ibu-ibu sekalian? Ya Allah, kita contoh Rasulullah ya, rendah hati, baik hati, penyabar, santun, Masya Allah ya. Dihina, direndahkan, sabar. Iya, sedang sujud, sedang salat, dia dijatuhi kotoran unta, tenang, tetap diam, tidak balas, tidak misuh-misuh ya. Seperti itu Rasulullah. Iya, gimana orang Arab kalau misuh-misuh? Iya, maksudnya orang Arab lebih tempera ya, lebih panas ya. Kalau marah, waduh, nggak marah saja kayaknya marah ya, suaranya keras. Tapi Rasulullah tidak. Rasulullah manusia yang paling lembut, yang paling santun, Masya Allah. Ya, sehingga ini pelajaran buat kita. Rasul kita yang paling mulia ini membuat kita semakin cinta kepada Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bunda rahimani wa rahimakumullah, li ila fi Quraisy, ayat yang kedua, ila fihim rihlah. Ilaf ya, kebiasaan mereka, persatuan mereka. Ilaf itu bisa kebiasaan, bisa diartikan persatuan. Quraisy sebagai kabilah yang paling mulia di antara penjagaan Allah, semua kabilah di bawah Quraisy, ya, semua kabilah-kabilah di bawah Quraisy itu semuanya bersatu. Makanya negeri satu-satunya yang tidak pernah dijajah itu negeri mana? Negeri Saudi Arabia. Khususnya ada dua kota suci, kota Makkah dan kota Madinah. Yang lain sudah pernah dijajah semuanya. Ya. Tapi Jazirah Arab khususnya adalah Saudi Arabia yang Allah berikan amanah dua kota suci. Kota Makkah, kotanya Nabi Ibrahim, kota kelahiran Rasulullah SAW, dan kota Madinah, kota hijrahnya Rasulullah SAW. Keduanya tidak pernah dijamah oleh penjajah sama sekali. Ini penjagaan Allah. Kalau sebelum datangnya Islam, Quraisy itu dijaga oleh Allah. Islam belum datang, Quraisy sudah dijaga oleh Allah. Kenapa? Dari keturunan Quraisy nanti akan muncul manusia yang paling mulia. Maka mereka dijaga Allah. Dijaga dari sisi fisiknya, dunianya ya. Tapi kalau dari agamanya, mereka sebelum datang Islam itu musyrik. Kedua orang tuanya Rasulullah, ya, keduanya pun belum datang Islam, masih ada di agamanya Jazirah Arab. Apa agama mereka waktu itu? Agama kesyirikan, agama musyrik. Ini justru menunjukkan kepada kita bahwa hidayah itu Allah berikan kepada hamba yang dikehendaki Allah. Termasuk dari hamba-hamba tersebut kita semuanya. Alhamdulillah. Ayahnya Rasulullah, ibundanya Rasulullah dalam keadaan seperti itu meninggal sebelum datangnya Islam. Ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam didakwai malah marah-marah sampai mengatakan, engkau diam atau aku lempari engkau dengan batu, kata ayahnya. Sudah
Berhenti Nabi Ibrahim mendakwai ayahnya untuk masuk di dalam Islam. Nabi Nuh alaihissalam putranya namanya putra sangat dicintai. Bagaimana? Ya Allah, mati dalam keadaan kufur, tidak beriman. Nabi Lut alaihissalam, istrinya, namanya istri ya. Ya Allah, iya, sangat dicintai, tapi ternyata istrinya bahkan yang membantu kaumnya untuk berbuat homoseksual. Nabi Lut alaihissalam, istrinya tidak beriman. Maka Islam, hidayah, ya petunjuk, sunnah, sehingga sampai pada kita semuanya, itu nikmat yang paling besar Allah karuniakan untuk kita semuanya. Alhamdulillah, Allah berikan kita kenikmatan Islam, Allah berikan hidayah untuk kita semuanya, yang itu tidak diberikan kepada keluarga terbaik dari para nabi dan para rasul. Ya Allah, kita yang dipilih Allah, alhamdulillah. Lah ini Quraisy, mereka satu kabilah yang paling mulia, yang dari mereka akan turun Rasul yang terakhir, Nabi yang terakhir, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka dijaga Allah. Tapi kalau bicara agama, mereka agamanya musyrik. Mereka menyembah berhala. Mereka menyembah Allah, bersama itu juga menyembah berhala. Itu agamanya penduduk Jazirah Arab sebelum datangnya Islam. Maka Allah mengabadikan ini kabilah Quraisy sebagai keturunan yang paling mulia dari semua yang ada. Darinya turun, ya, keturunan dari Quraisy, Rasul kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila fihim, Allah menjaga mereka, Allah menyatukan mereka. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kebiasaan pada mereka. Apa kebiasaannya? Rihlatas syita'i wassaif. Ya, kebiasaan mereka itu mereka mengadakan rihlah, mengadakan perjalanan asyita wassaif. Di musim dingin mereka pergi ke negeri Yaman untuk mencari dagangan, untuk mengambil dagangan yang ada di negeri Yaman di musim dingin. Wassaif, dan di musim panas mereka rihlah, mengadakan perjalanan ke negeri Syam. Negeri Syam itu mana? Palestina, Suria dan sekitarnya, itu namanya Syam. Di musim panas, maka penduduk Makkah mereka rihlah saif, mereka pergi di musim panas menuju negeri Syam. Ini kebiasaan Quraisy. Di musim dingin mereka ke Yaman, di musim panas mereka pergi ke Syam. Dan kebiasaan tersebut dijaga oleh Allah. Sehingga jangan sampai tentara gajah merusak Quraisy. Ketika mereka kemudian menguasai Makkah, Ka'bah bisa dihancurkan oleh mereka, sudah tidak ada yang bisa melawan tentara Quraisy. Abdul Muthalib saja, kakeknya Rasulullah, mengatakan, silakan Anda dengan pemilik Ka'bah, Anda berurusan dengan pemilik Ka'bah, sudah menyerah sebelum berperang. Iya, karena tahu nggak mungkin melawan, nggak ada kekuatan. Ya, sehingga kalau kemudian benar Ka'bah itu dihancurkan, Makkah dikuasai negeri Yaman, sudah tidak ada lagi yang namanya Quraisy, sudah kalah semuanya. Maka bisa jadi peradaban akan pindah dari Makkah menuju ke mana? Menuju ke Yaman, ke negerinya Abrohah, dan itu tidak Allah kehendaki. Maka yang terjadi apa para bunda? Ya, tentara Abrohah dihancurkan oleh Allah, binasa semuanya. Ya, ini ternyata kenapa Allah menjaga Quraisy, karena persatuan mereka, karena Allah menjaga persatuan mereka, Allah menjaga kebiasaan mereka. Rihlatas syita'i wassaif, mereka pergi di musim syita dan mereka pergi di musim saif. Syita tadi artinya apa para bunda? Musim dingin. Ya, saif itu musim panas. Setelah mengingatkan kenikmatan ini, ya, maka Allah ingatkan selanjutnya, falya'budu rabb hadzal bait.
Ya, maka Allah ingatkan ayat yang ketiga sebelum yang terakhir. Itu kenikmatan besar Allah berikan kepada Quraisy. Penjagaan Allah kepada Quraisy. Maka wahai Quraisy, wahai manusia secara umum, bagaimana Allah memberikan kenikmatan kepada kalian semuanya? Falyabudu rabb hadzal bait, maka sembahlah Tuhannya, pemilik Al-Baitul Haram, pemilik Ka'bah. Al-Bait di sini maksudnya siapa? Ka'bah. Sembahlah pemilik rumah ini. Al-Bait itu rumah, ya. Pemilik rumah ini maksudnya rumah apa para bunda? Ka'bah, ya. Masjid itu disebut Baitullah, rumah Allah. Buyutullah, rumah-rumah Allah, itu masjid-masjid Allah. Ya, maka masjid dinamakan dengan rumah Allah. Dan rumah Allah yang pertama di atas muka bumi adalah Ka'bah. Maka Ka'bah disebut dengan Al-Bait, yaitu rumah Allah. Yaitu rumah Allah, maka dijaga oleh Allah. Sembahlah, beribadahlah, taatlah kepada Tuhan rumah ini, pemilik rumah ini, yaitu pemilik Ka'bah, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini maksud dari kisah ini. Kenapa Allah kisahkan ilaf, persatuan? Ya, Allah kisahkan mereka semuanya yang dijaga oleh Allah, persatuan mereka, kebiasaan mereka pergi ke Syita dan Saif. Ternyata Allah mengingatkan kepada Quraisy, khususnya kepada manusia secara umum, agar bersyukur kepada Allah. Bagaimana cara syukurnya? Menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzi at'amahum min ju'. Allah Subhanahu wa ta'ala, ini ayat yang terakhir, setelah perintah untuk menyembah Tuhannya Ka'bah, alladzi at'amahum min ju', Tuhannya Ka'bah yang telah memberikan makan kepada mereka setelah kelaparan. Wa amanahum min khauf, yang memberikan keamanan kepada mereka setelah sebelumnya penuh dengan ketakutan. Saudari-saudari rahimakumullah, sebelum datangnya Islam, kalau bicara Yasrib, kota Yasrib itu nama lamanya Madinah. Kota Madinah nama lamanya apa? Yasrib. Yasrib itu dikuasai dua kabilah besar yang namanya kabilah, ya, Aus dan Khazraj. Ya, kabilah Al-Aus dan Al-Khazraj. Ini dua kabilah besar di Madinah, yang keduanya terus berperang, tidak ada hentinya, saling berperang. Asal usul mereka itu nasabnya sama, tapi ketika dua kabilah besar ini pun ternyata tidak pernah akur, selalu berperang. Ada masalah sedikit berperang. Yang ada di Makkah dikuasai Quraisy. Quraisy mereka lebih tenang, tapi sekitar Quraisy itu banyak juga kabilah-kabilah yang lain yang semuanya saling berperang di antara mereka. Dalam keadaan Arab itu sangat tandus. Nabi Ibrahim ketika membawa pertama kali anaknya Ismail bersama dengan ibundanya Hajar, apa yang terjadi? Apa yang ada di Baitul Haram, di tempat yang nanti dibangun Ka'bah, adakah kehidupan di situ? Tidak ada, tandus, batu-batuan semuanya. Mau cocok tanam bisa, tanam padi bisa, tanam jagung, singkong, nggak ada yang bisa tumbuh di sana. Benar-benar tandus, tidak ada air. Madinah kurang lebih sama, seperti itu. Kecuali ada tempat-tempat yang subur. Kalau di Madinah maka di sana banyak petani kurma, ya, banyak petani kurma. Tapi secara umum urusan keamanan mereka saling berperang. Urusan makanan, kebutuhan pokok terkait dengan makanan dan minuman itu sangat sulit kehidupan di sana. Maka Allah ingatkan, sembahlah Tuhan kalian, Tuhannya rumah ini, Tuhannya Ka'bah. Kemudian di ayat yang terakhir, yang telah menjadikan kalian semuanya luas dengan makanan, yang sebelumnya kelaparan, yang kalian merasakan keamanan dan ketentraman, yang sebelumnya penuh dengan kekacauan dan peperangan.
Ini kalau untuk kita semuanya, kita mengingat nikmat apa ini para bunda? Nikmat ya kebutuhan pokok kita terpenuhi mboten ibu-ibu? Ya, untuk makan sehari-hari ada yang kesulitan? Insya Allah alhamdulillah aman ya. Ya, kalau dulu itu orang makan nasi jagung ya. Ya, berasnya aja daripada dimakan sendiri mending dijual dapat uang ya. Kita ya makannya yang lain lah, makan jagung, makan ya. Lah sekarang bagaimana beras? Alhamdulillah. Ya, kalau bicara keamanan sekarang, panjenengan tadi dari rumah sampai di Masjid Jamasbah ada perasaan was-was, khawatir ada jambret, ada copet, ada begal, ada tidak? Nggak ada, aman, tentram, alhamdulillah. Ini mengingatkan pada kita itu nikmat makanan dan minuman yang tidak kehilangan merasa nyaman. Yang kehilangan makanan sampai ada yang tanya, ya, di negeri yang konflik, yang sedang peperangan seperti di negeri Yaman, di Suriah, kaum muslimin sedang berperang. Sampai ada yang bertanya, Syekh, kami sudah tidak bisa makan, tidak ada yang bisa dimakan kecuali ada kucing yang berkeliaran, bolehkah kami makan? Coba bayangkan, sudah tidak ada makanan, nggak ada yang bisa dimakan, sampai tanya kucing yang itu jelas haram, bolehkah kami makan kucing ya Syekh? Syekh dengan ia menangis beliau menjawab, iya silahkan dimakan kalau tidak ada makanan yang lain. Ya Allah, tidak ada keamanan di negeri yang seperti itu, sampai para wanita mereka dihinakan, mereka dibunuh, sampai banyak yang diperkosa, wal'iyadzubillah. Sampai ada seorang wanita yang telepon pada seorang syekh, Syekh, keadaan kami seperti ini, tidak ada kehormatan, tidak ada kemuliaan, wanita dihinakan, wanita dizinai, wal'iyadzubillah, bolehkah keadaan seperti ini kami bunuh diri? Coba bayangkan, sudah tidak ada keamanan, tidak ada penjagaan sama sekali, wanita sampai tidak mampu lagi jaga dirinya, jaga kehormatannya, sampai bertanya kepada Syekh, bolehkah kami seperti ini, daripada kami dizinai, kami dihinakan, bolehkah kami bunuh diri Syekh? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Seperti itu kita bagaimana para bunda? Alhamdulillah kita masih aman, tentram, masih longgar. Allah mudahkan untuk kita semuanya. Alhamdulillah. Maka membaca surat Quraisy ini mengingatkan pada kita semuanya nikmat ini yang kita mungkin nggak pernah membayangkan. Kalau sudah hilang baru merasakan. Waktu gempa 2006, saya masih domisili di pesantren di Al-Irsyad Salatiga, Kabupaten Semarang ya. Di sana kejadian gempa, kemudian pulang, ternyata rumah sudah roboh ya. Kampung saya Pleret Grosso ya. Ternyata sudah pada roboh semuanya, ya Allah, banyak yang meninggal, di pinggir jalan ditutup dengan daun pisang ya, banyak, ya Allah. Saya lihat rumah sudah miring, sudah ambruk, nggak bisa dipakai. Akhirnya pada buat apa para bunda? Rumah dari terpal. Ya, dari terpal, dari apa yang bisa buat ya berteduh. Di situ baru tahu rasanya nikmat rumah, iya tidak? Nikmatnya punya rumah, masuk itu tenang, bisa dikunci, bisa nyaman, seger, yang panas bisa nyalakan AC kalau punya AC ya. Iya. Nyaman sekali ya Allah. Ketika hilang rumah baru rasanya seperti ini ya pengungsian. Seperti ini tidak punya rumah. Gini rasanya tinggal di bawah tenda-tenda pengungsian, ya Allah. Itu Allah ingatkan. Allah ingatkan dalam surat Quraisy para bunda ya. Alhamdulillah sekarang sudah punya rumah semuanya para bunda. Ya mungkin masih ngontrak pun seandainya ada, ya itu alhamdulillah masih nyaman ya, masih bisa setiap tahun memperpanjang, alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya punya nggih para bunda. Allahumma amin ya. Ini surat Quraisy ya, nanti bisa dibaca tafsirnya dalam Sahih Tafsir Ibnu Katsir dari kitab yang kita pelajari bersama. Ya, tafsirnya seperti itu, insya Allah ya, kita bisa memahami semuanya dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir. Demikian, wallahu taala a'lam bishawab, dan saya persilahkan untuk para bunda, monggo mungkin ada pertanyaan. Alhamdulillah. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah.
Mohon maaf, ingin bertanya di luar tema. Ya, tidak masalah di luar tema kalau saya tahu. Kita baca pertanyaannya. Yang pertama, tetangga kami ada anak yatim 3, baru saja ditinggal ayahnya. Ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, kami ingin menyantuni dan mengajak beberapa ibu-ibu, dan alhamdulillah banyak yang mau. Alhamdulillah. Oh, ternyata yang pertama ini kabar ya gembira, satu sisi banyak yang mau untuk menyantuni 3 anak yatim yang ditinggal ayahnya tadi. Yang pertama, definisi yatim para bunda agar kita tahu fikihnya. Yatim itu anak yang belum balik. Anak yang belum balik ditinggal ayahnya, itu namanya yatim. Yang perempuan namanya yatimah. Yang laki yatim, kalau perempuan yatimah. Berarti kalau sudah balik secara syar'i sudah tidak disebut yatim. Ya, kita yang hadir, ayah kita sudah nggak ada, kita masih yatim? Sudah enggak ya, kita sudah bukan yatim ya. Ya, walaupun sudah nggak ada ayah, karena sudah balik, sudah dewasa. Jadi yatim itu anak-anak kecil yang belum balik ditinggal ayahnya. Kalau ditinggal ibunya saja, ayah masih ada, bukan yatim ya, bukan yatim. Di bahasa kita piatu ya. Tapi dalam syar'i tidak ada istilah khusus ya, ditinggal ibu ya, ini tetap tidak dikatakan yatim. Dan Rasulullah SAW kabarkan, ana wa kafilul yatim kahatain, kata Rasulullah. Aku bersama dengan orang yang menyantuni anak yatim itu seperti ini nanti di surga. Sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Maka niat Anda bersama dengan para bunda ingin menyantuni anak yatim ini, alhamdulillah, monggo lanjutkan. Dan ini amalan yang mulia, hadisnya sangat jelas, dalilnya sangat jelas. Tinggal satu perkara agar sempurna, ikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan cari pujian manusia. Jangan ingin dianggap wah oleh manusia, jangan. Tapi niatkan karena Allah. Sesuatu yang sepele kalau ikhlas bernilai pahala. Ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Takutlah dengan neraka walaupun dengan sedekah setengah kurma. Ya, ini jadi monggo apa yang kita mampu, bahkan tidak punya apa-apa, dengan tenaga kita, dengan pikiran kita, dengan bimbingan kita, ya, penjagaan kita untuk anak-anak yatim, untuk orang-orang yang tidak mampu, silahkan, itu semua berpahala. Kemudian pertanyaannya, apabila uang santunan terkumpul, bolehkah tidak dibagikan semuanya? Sebagian kita simpan untuk biaya sekolah nanti, karena masih perlu biaya sekolah, takutnya pengurus diserahkan semuanya, takut nanti tidak bisa melanjutkan sekolah. Taib, boleh para bunda rahimakumullah, tapi jelas-jelas aman ya. Khawatir niatnya awal pengen menjaga, malah tak silih sik misalnya, tak nggone sik, nggak apa-apa nanti tak kembalikan, ternyata usahanya misalnya ternyata sulit sehingga nggak bisa mengembalikan, malah punya hutang dengan hartanya anak. Jangan sampai, nggak boleh ya. Tapi kalau yakin bersama-sama beberapa ya transparan, kemudian buka rekening ya atas nama, kemudian dimasukkan di situ, tidak boleh diotak-atik misalnya, jelas terjaga oleh semuanya, alhamdulillah, silahkan panjenengan bisa mengatur. Ya, ini seperti wali. Kalau ada anak yang meninggal yatim, maka penggantinya ayah tadi siapa? Walinya. Wali itu laki-laki yang paling dekat dengan anak tersebut. Mungkin kakeknya, mungkin pamannya, mungkin saudara kandungnya yang sudah besar, itu semua bisa menjadi wali anak yatim ini. Maka hartanya anak yatim, jadi anak yatim gak mesti miskin ya ibu-ibu. Kalau bapaknya miliarder, ya ini anak yatim namanya yatim. Tapi peninggalannya mungkin 10 miliar, mungkin 20 miliar, tetap yatim namanya.
Maka harta 10 miliar tadi dijaga oleh walinya. Nah, wali ini punya amanah, ini hartanya anak yatim. Saya serahkan, kalau sudah dewasa, sudah bisa pegang uang, baru diserahkan. Kalau untuk kebutuhan sehari-hari ya diambilkan secukupnya sesuai kebutuhan. Kalau satu keluarga nggak bisa untuk memisahkan, ini nasi milik anak yatim, ini nasi kami, nggak bisa dipisahkan, ya secukupnya, yang jelas tetap amanah, silahkan. Sambil menjaga anak yatim tadi, ternyata walinya miskin sehingga ikut makan dari harta tersebut, secukupnya boleh. Tapi nggak boleh kesempatan. Ya kemudian wah harta dipakai, beli mobil, beli ini apa, kemudian dari harta anak yatim, wah ini tidak amanah, nggak boleh. Secukupnya saja kalau memang butuh, ya. Kalau tidak butuh, lebih baik sudah secukupnya kebutuhan anak tersebut, sisanya nanti serahkan. Kalau sudah dewasa, sudah bisa kuat pegang uang, sudah cerdas, pandai pegang uang, silahkan berikan semuanya. Atau bertahap misalnya, silahkan. Ya ini maslahat yang bisa kita putuskan, ya para bunda rahimakumullah, sehingga kalau sebagian dikasihkan santunan tersebut untuk ya kebutuhan pokok, untuk pakaian dan yang lain, masih ada sisa untuk nanti biaya pendidikan, silahkan, selama itu pentingnya. Yang paling penting aman tadi, ya. Jangan niatan baik tapi ternyata tidak kuat di hadapan uang. Ini punya anak yatim kok merah tebal sekali misalnya, wah ini bisa buat bisnis dulu misalnya, wah ini jangan, nanti bahaya. Atau contoh, ya, ada di ibu-ibu PKK misalnya pegang uang, kemudian ada yang mau pinjam, diambilkan uang itu kemudian dipinjamkan, boleh tidak seperti itu? Nggak boleh, itu amanah. Nanti dipinjamkan ternyata nggak bisa kembali, ketika ditanya mana bu uangnya, aduh pangapunten lah, dulu saya pinjamkan belum kembali misalnya. Waduh, siapa yang disalahkan? Ya yang pegang uang tadi, ya. Makanya jangan sampai, ya, tetap amanah itu, ya di dunia saja akan ditanya oleh banyak pihak, apalagi nanti di akhirat, ya dihisab Allah. Baik, demikian para bunda untuk kali ini, satu pertanyaan mewakili semuanya. Oh masih ada satu lagi, Nje, boleh? Oh iya, iya. Yatim, iya. Piatu secara umum menyantuni orang yang lemah, iya. Tapi hukum secara khusus tidak. Yang dikhususkan karena di dalam Islam itu tulang punggung yang mencari nafkah, yang menghidupi keluarga dalam Islam siapa? Ayah. Maka ayah kalau tulang punggungnya sudah meninggal, tentu sangat berat. Ini yang tentu sangat butuh untuk disantuni. Adapun kalau yang meninggal ibu, ya mungkin kalau ayah yang soleh bisa dapat ibu yang solehah lagi mungkin, sehingga bisa ngurus anak-anaknya, tetap santun, tetap baik, ya, sehingga mungkin tetap terpenuhi dari sisi kebutuhan yang lain, ya, sehingga tentu beda walaupun sama-sama itu menyantuni, insyaallah. Jadi pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Seberapa jauh kita mempelajari Al-Quran, mengingat di masyarakat umum kebanyakan hanya sebatas mendengarkan Al-Quran? Apakah sekedar membaca atau sampai menghafal atau paham dengan tafsirnya? Masya Allah, Alhamdulillah. Ini kajian tafsir kita para bunda, ya. Kajian tafsir kita itu dalam rangka untuk menjalankan kewajiban kita kepada Al-Quran. Kewajiban kita kepada Al-Quran yang pertama, beriman bahwa itu firman Allah. Yang kedua, membacanya, membaca setiap harinya, ayo kita usahakan untuk kita baca. Kemudian belajar membaca dengan benar. Ya, belajar membaca Al-Quran dengan benar, belajar tajwid, belajar tahsin, belajar yang belum bisa baca untuk bisa baca, belajar Iqra, ya, belajar qiraati untuk bisa membaca, monggo, ya. Yang sudah bisa baca kok kurang bagus bacaannya, terus belajar untuk bisa baca dengan fasih, ya, dengan bagus. Demikian belajar untuk membaca dan menghafalkan sesuai kemampuan. Kalau sudah ada yang dihafalkan, diulang-ulang, dibaca, diulang-ulang, ya. Setelah itu mempelajari tafsirnya, baca terjemahnya, pelajari tafsirnya. Seperti ini tadi kita belajar tafsir surat Quraisy. Ada faedah yang kita ambil para bunda sore hari ini. Kita belajar tafsir surat Quraisy, ada tidak? Banyak insya Allah, ya.
insya Allah ya. Seperti itu kita belajar tafsirnya, kita dapat ilmunya, dapat hikmah, dapat pelajaran, ayo kita amalkan. Setelah itu jangan lupa diajarkan kepada yang lain. Ada anak kita, nak tadi saya belajar tafsir surat Quraisy, ternyata nikmat Allah untuk kita itu sangat banyak. Harusnya kita pandai bersyukur pada Allah. Caranya bersyukur itu ayo kita perbagus ibadah kita kepada Allah. Misal seperti itu menjadi faedah. Dan itu semuanya kewajiban kepada Al-Quran. Ya, maka yang jenengan tanyakan, iya, ayo kita belajar Al-Quran sampai kepada belajar bacanya, belajar menghafalnya, belajar terjemahnya, tafsirnya, mengambil pelajaran dari tafsir yang ada. Alhamdulillah, insya Allah itulah kewajiban kita kepada Al-Quran. Dan itu sesuai kemampuan ya. Yang penting para bunda bersungguh-sungguh untuk belajar, insya Allah Allah mudahkan. Yang tidak boleh itu kalau kemudian sudahlah saya di rumah saja, itu gampang nanti baca tafsirnya gampang, ternyata nggak pernah baca. Ya, jangan. Makanya memaksakan diri hadir di majelis ilmu itu memudahkan kita untuk dapat ilmu ya. Kalau cuma dibisikkan setan, gampang nanti baca, gampang nanti baca terjemahnya, gampang nanti dengarkan rekamannya, itu semuanya bisikan syaitan ya. Kecuali memang tidak mampu karena sedang sibuk, kemudian sambil mendengarkan, monggo tetap belajar ya, walaupun belum bisa hadir di majelis ilmu. Demikian para bunda apa yang kita kaji kesempatan sore yang berbahagia ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Allah mudahkan untuk mengamalkannya, dan terus Allah tambahkan ilmu untuk kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.